Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan anugerah kesehatan, kesempatan, serta penjagaannya selalu kepada kita sekalian. Saudara, beberapa waktu ini, kurang lebih 2-3 hari ini, kita belum banyak menghadirkan video-video baru, terutama terkait dengan dinamika politik Pilpres, khususnya kegiatan-kegiatan Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Namun itu karena kesehatan kita agak terganggu beberapa hari ini, sehingga kita 2 hari kalau tidak salah kita hadirkan video baru, dan hari ini kita mulai menghadirkan lagi kembali ke Jejak Semesta 65. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika persaingan Pilpres dari ketiga calon ini semakin kuat, ya, apalagi diikuti dengan mulai kampanye-kampanye terbuka yang dihadiri oleh massa yang cukup besar. Misalnya hari ini kita saksikan Anies di Jawa Barat itu hadir di 3 titik, bahkan 4 titik dengan pesantrennya, yang juga melibatkan begitu banyak orang, puluhan ribu orang menghadiri setiap kampanye Anies Baswedan di titik-titik tersebut. Di Bekasi, kemudian di Kerawang dan di Bogor, ya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, tadi malam juga kita mengikuti debat Capres, ya, Cawapres yang sangat seru menurut kita. Dan saudara sekalian, ini kita coba untuk melihat ada 2 polling yang satu polling yaitu dari keluarga besar Jawa Pos, ya. Jawa Pos mengadakan polling, tetapi Jawa Pos mengadakan polling ini tidak terkait dengan debat tadi malam. Tetapi kalau liputan 6 itu terkait dengan debat tadi malam. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bacakan pertama sekali tentang hasil polling Jawa Pos tentang pembaca, tentunya di kalangan pembaca Jawa Pos, ya, dan lainnya, untuk mengukur tingkat kesukaan pembaca Jawa Pos terhadap 3 elektabilitas 3 capres ini. Saya kira saudara sekalian, Jawa Pos ini melakukan baru selesai hasil akhir, ya. Itu yang terlibat itu ada 194.470 suara yang ikut polling, ya, yang vote pada ikut memilih menentukan pilihan dari 3 capres ini, yaitu Anies Baswedan. Jadi dia tidak polling wakilnya, tetapi cuma Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto, dan ketiga Ganjar Pranowo. Saudara sekalian, kalau saya tidak salah, ya, polling ini diadakan 2 hari. Ya, 2 hari dari hari ini tanggal 22, ya. Nah, yang hasil akhirnya ini ternyata seperti ini. Jadi dari 194.470 suara yang ikut memilih di dalam polling Jawa Pos ini. Dan sekalian, Jawa Pos, saya kira semua orang tahu lah, grup Jawa Pos dulu yang terkenal korannya itu koran Jawa Pos yang terkenal di timur, bagian timur, ya, Jawa, Surabaya dan Indonesia Timur. Yaitu Anies Baswedan mendapatkan pilihan 54% dari 190-an ribu yang ikut polling itu. Jadi Anies mendapatkan pilihan 54%, sedangkan Prabowo Subianto 7%, hanya 7%, dan Ganjar Pranowo 39%. Jadi saudara sekalian, memang Anies masih unggul, ya, dari polling-polling yang melibatkan begitu banyak orang, sampai hampir nyaris menyentuh angka 200.000. Anies masih di atas 50%, yaitu 54%, Prabowo cuma 7%, kemudian Ganjar Pranowo 39% di kalangan pembaca Jawa Pos atau grup Jawa Pos, atau setidak-tidaknya masyarakat mengetahui tentang ini. Nah, itulah saudara sekalian, itu polling pertama. Nah, polling kedua, saudara sekalian, yang dilakukan oleh Liputan 6. Saudara, Liputan 6 ini setiap habis debat Cawapres atau Capres selalu melakukan polling. Misalnya yang lalu setelah debat Capres kedua, dia melakukan polling, dan kelihatannya pada saat itu Ganjar yang mengungguli Anies dengan selisih tipis 1% pada saat itu, ya.
Nah, sementara apa namanya, pada saat ini dia pollingnya ini polling pasangan gitu ya. Ya misalnya pertanyaannya debat capres kedua nih sudah makin mantap. Siapa pasangan favorit capres cawapres pilihan kamu? Jadi dia bukan apa debat capres kedua, cawapres maupun capres itu kan sudah 2 kali ya. Nah, sisa nanti terakhir pada tanggal 4 Februari kalau tidak salah itu ada debat capres terakhir. Nah, ini melibatkan partisipasi 76.882 suara yang berpartisipasi memberi vote terhadap polling ini. Nah, di sini perintah dan ini sudah berakhir juga, pollingnya berakhir sore ini, yaitu Anies Muhaimin mendapatkan 48% ya. Jadi kemudian yang kedua adalah Prabowo Gibran mendapatkan 11% dan yang ketiga Ganjar Mahfud mendapatkan 42%. Jadi pemenangnya masih Anies Muhaimin dengan selisih dengan pasangan Ganjar Mahfud itu 6 poin. Jadi 48% Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud 42% dan Prabowo Gibran hanya 11%. Nah, saudara sekalian, dengan partisipan saya ulangi 76.882. Relatif mereka mengadakan ini ya kemarin sih ya, kemarin malam sampai ya kemarin sampai tadi malam ya, tadi malam sampai hari ini seharian. Jadi 24 jam sudah salah mereka melakukan polling ini setelah debat kemarin. Nah, jadi saudara sekalian memang jauh ya dari paling tidak dari itu Liputan 6. Liputan 6 ini kan SCTV ya. Jadi itulah hasil dari 2 polling 2 media yang terkenal ya, yang Jawa Post tadi yang kita sudah masih Anies masih Muhaimin unggul jauh 54% katanya tadi. Kemudian di sini kedua masih tetap Ganjar Mahfud dan yang ketiga Prabowo Gibran. Nah, ini juga seperti itu di Liputan 6 juga seperti itu. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, saudara sekalian, walaupun sekadar ditambahkan saja bahwa untuk polling ya dengan jumlah yang sangat besar, ratusan ribu orang yang berpartisipasi, memang nyaris tidak ada lembaga yang mengadakan polling itu menempatkan atau pembaca media atau lembaga-lembaga itu yang mengenal lembaga itu nyaris Anies Muhaimin tidak pernah kalah. Bahkan selalu mereka mendominasi polling dengan jumlah voters yang ratusan ribu bahkan puluhan ribu. Ya, sekali lagi, dan yang mereka selalu kalah itu adalah di survei-survei yang berbayar itu, yang tergantung siapa yang bayar itu, yang mereka selalu kalahkan mereka. Padahal kemudian di kenyataan juga bahwa Anies dan Muhaimin ini kalau berada di satu tempat, di satu wilayah atau daerah, disambut oleh masyarakat dengan gegap gempita tanpa dimobilisasi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan itu. Jadi masyarakat mendengar posisi Anies dan Muhaimin kampanye atau apa itu berbondong-bondong, mereka sudah siapkan membuang waktu mereka dan berkorban untuk pergi bergabung dengan masyarakat lain menyambut sang pemimpin perubahan yaitu Anies dan Muhaimin Iskandar. Nah, ini seperti polling ini juga kira-kira seperti itulah. Luar biasa kalau polling dengan angka hampir 200.000 seperti Jawa Post itu, dan menempatkan Anies mendominasi pilihan itu. Yang kedua selalu Ganjar dan bukan Prabowo. Prabowo selalu di bawah jauh di antara 2 orang ini. Demikian juga di Liputan 6 yang tadi kita sudah bacakan. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Mudah-mudahan ini menghibur dan sebagai potret awal tentang dukungan masyarakat terhadap capres-capres ini. Dan bagi kalian yang memberi dukungan terhadap Anies misalnya sebagai tokoh perubahan untuk kebaikan Indonesia di masa depan, berjuang terus-menerus dan yakin
meyakinkan diri dan keluarga dan masyarakat sekitarnya bahwa Indonesia jauh lebih baik kalau dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan atau setidak-tidaknya oleh Ganjar Pranowo Mahfud MD. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.